Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Saya Komang Ani Purniti, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali. Kegiatan yang kami akan selenggarakan adalah berekspresi di cagar budaya. Di dalamnya terdapat kegiatan mendongeng bersama anak-anak sekolah dasar dari sekolah dasar yang ada di lingkungan Taman Budaya Provinsi Bali di Denpasar. Penyelenggaraan kegiatan kali ini dipusatkan di Taman Budaya Provinsi Bali, serangkaian dalam peringatan HUT Proklamasi ke-77, 17 Agustus 2022. Dan juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan berupa pameran fotografi cagar budaya, kemudian ada kegiatan melukis tentang cagar budaya untuk lebih dini diberi pemahaman sehingga mereka ke depannya bisa ikut serta di dalam upaya pelestarian cagar budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Rahayu. Semua. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, le, le, le. Ole. Merdeka. Semua merdeka. Ya, bagus anak-anak. Selamat jumpa anak-anak di acara mendongeng dan bermain. Pak Guru tanya dulu, anak senang mendengarkan dongeng? Senang. Di sini senang enggak? Senang. Wah, kurang semangat. Senang enggak? Senang. Ya. Senang bermain? Senang. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan dongeng dari Pak Gede dan setelah itu kita akan bermain. Permainan apa? Permainan tradisional. Nanti kita akan perlihatkan. Nah, acara ini diselenggarakan oleh BPCB. Ada yang tahu apa BPCB? Ada yang tahu? Sana ada tulisannya di belakang. Balai Pelestarian dan Cagar Budaya. Pernah dengar enggak? Nah, karena enggak pernah dengar ya sekarang Pak Gede akan informasikan. Ya, sebelum kita mulai perkenalkan dulu nama Pak Guru ya, saya panggil Pak Guru Gede Tarmade. Siapa nama Pak Guru? Gede Tarmade. Pak Guru adalah guru atau pengasuh di Sanggar Kukuruyuk. Ya, pernah dengar? Enggak pernah juga ya. Nah, sekarang karena enggak pernah ya Pak Guru informasikan sekarang ya. Nah, Balai Pelestarian dan Cagar Budaya ini berkecimpung atau bergerak dalam hal melestarikan dan menjaga cagar budaya. Apa itu cagar budaya? Ada yang tahu? Enggak tahu juga. Cagar alam tahu enggak? Pernah dengar cagar alam? Pernah. Misalnya Ujung Kulon, ya cagar alam. Apa yang dilindungi di sana? Apa yang dipelihara? Hewan lagi. Ya, yang dijaga adalah alam yang di sana. Ya, alam di cagar budaya. Cagar alam itu alamnya dipelihara dan dijaga dan dilestarikan. Sekarang cagar budaya, apa yang dijaga dan dilestarikan? Budaya, ya. Ya, cagar budaya. Apa yang dimaksud dengan cagar budaya? Adalah warisan sejarah yang bernilai sejarah yang berupa kebendaan. Berupa benda ya, kalau tadi kan alam, diciptaan Tuhan. Kalau benda ciptaan siapa? Manusia. Berarti apa saja yang ciptakan manusia. Nah, ada disebutkan di sana benda cagar budaya.
Benda ini benda-benda kuno, bukan benda-benda baru. Ya, contohnya benda cagar budaya arca. Tahu arca? Arca. Pernah lihat patung? Patung di pura, ya. Ada patung raksasa, patung rangdo, patung dewa. Itu berumur tua, ratusan tahun, bahkan ada ribuan tahun. Itu benda cagar budaya. Itu harus dijaga. Ya. Ada lagi misalnya kalau zaman purba pakai kapak dari batu. Pernah anak-anak main ke museum? Pernah lihat kapak batu? Ya, itu buatan manusia, itu juga harus dijaga dan dilestarikan dan dilindungi. Ya, itu benda. Kemudian ada juga bangunan. Bangunan yang kuno juga. Contoh di Bali ada bangunan ibunya Bung Karno. Ibu Rai Srimben, itu ada di Buleleng. Ya, itu juga sudah kuno ya. Kemudian di Nusa Tenggara Timur ada juga bangunan milik Bung Karno. Ya. Jadi bangunan-bangunan tua juga dijaga dan dilindungi dan dilestarikan. Ya. Setelah itu ada struktur candi. Pernah lihat anak-anak candi? Pernah lihat? Nah, ada bangunan yang berstruktur di sana ya, walaupun rusak tapi tetap dijaga. Ya, kemudian ada situs budaya, situs cagar budaya. Contohnya, misalnya di Bali ada Gua Lawah, Gua Gajah. Pernah ke Gua Gajah, anak-anak? Pernah pasti. Pura Uluwatu pernah? Ada lagi, di mana Pura Uluwatu itu? Di Badung Selatan. Ya, kemudian banyak sekali ada ya. Ada Pura Samuan Tigo dan seterusnya, banyak. Ya, pura di Bali kan banyak. Itu salah situs budaya, cagar budaya ya, yang harus dijaga dan dilindungi. Kemudian setelah itu ada juga selain situs, bangunan apa lagi ya? Kawasan. Nah, kawasan cagar budaya. Berarti dia luas. Contoh yang paling kita sering tahu adalah kawasan cagar budaya Borobudur. Pernah ke sana anak-anak? Pernah lihat pasti ya. Nah, itu kawasannya juga dijaga dan lindungi ya. Nah, cagar budaya itu yang berumur berapa sih yang harus dijaga dan lindungi? Umurnya lebih dari 50 tahun dan memulai nilai-nilai sejarah. Ya. Kalau Pak Gede juga berumur 50 tahun lebih ya. Apakah Pak Gede perlu dilindungi dan dilestarikan? Perlu. Yang Pak Gede kan bukan benda ya, Pak Gede kan manusia. Tapi yang perlu dijaga, dilestarikan dan diteruskan adalah apa yang Pak Gede lakukan. Contoh adalah mendongeng atau mesatu. Itu harus tak dilestarikan? Harus. Kedua, Pak Gede megendeng rare atau menyanyi lagu-lagu rakyat. Perlu tak dilestarikan? Harus dilestarikan. Yang ketiga, bermain permainan tradisional atau mempelalianan. Perlu nggak? Perlu. Nah, karena itulah sekarang mari kita tunjukkan bersama-sama, kita ikut melestarikan cagar budaya ini ya. Nah, sekarang Pak Gede akan mendongeng. Tapi biar semangat, sambut dulu dongeng dengan selamat datang dongeng. Ya, selamat datang ku sayang dongeng. Selamat datang, selamat datang ku sayang dongeng. Dongeng. Hei, ya semangat dong mendengarkan dongeng ya. Kalau nggak semangat Pak Gede nggak mau mendongeng. Ya semangat, senyum semua senyum. Ya mendengarkan dongeng itu harus gembira, jangan bersedih ya. Dongengnya Pak Gede ini atau satunya Pak Gede ini berjudul Balapan I Menjangan dan I Kakul. Apa judulnya? Balapan I Menjangan dan I Kakul. Apa itu menjangan? Angkat tangan, ayo. Siapa yang bisa? Ayo.
Tidak tahu menjangan? Pak Guru sebutkan ciri-cirinya. Dia berkaki 4, tinggal di hutan, bertanduk panjang, bercabang-cabang, larinya cepat, rusa atau kijang. Terus kakul apa? Ya, siput yang ada di sawah. Ya, udah tahu anak-anak. Nah, seperti apa balapannya? Dengarkan. Ya, tapi sebelum Pak Guru mendongeng, ada lagu di sana berkaitan dengan dongeng. Judulnya Kulku. Coba kita belajar dulu lagunya, ya. Wenten reko satwa nguni ding tukatku modasari i menjangan nang tang ika kenembal kemuncuk gunung sawat cai kaku untuk cai nesigu tomplak cepok tinggal tekul kulku 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 kulku. Coba lebih semangat lagi. Ya, wenten rako satu i menjangan nangkang ika gunung bala kemuncuk gunung sawat cai kakul untuk cai nisi tampak cepok cina kulku 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 kulku. Angkat bendera merdeka. Ya. Sekarang kita mulai dengan dongeng, balapan, imenjangan, dan ikakul. Pada suatu hari di tengah hutan, hiduplah seekor menjangan. Apa tadi menjangan? Rusa, ya. Rusa ini atau menjangan ini jago sekali dia berlari. Cepat sekali berlari. Dia adalah juara lari di tengah hutan. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, karena dia juara terus, maka ia menjadi sombong. Ya. Menjangan ini sombong. Tak ada yang bisa mengalahkan aku di tengah hutan ini. Tak ada lawan, sengaja musuh, tak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Karena itu ia bermaksud keluar dari hutan mencari lawan yang seimbang. Keluarlah menjangan dari hutan. Kemudian dia masuk ke perkampungan. Masuk kampung dia. Di kampung dia melewati persawahan. Ya. Di sawah dia melihat seekor hewan. Hewan apakah ini? Badannya besar. Gemuk. Makan rumput. Bertanduk. Siapa ini? Sapi. Tepuk tangan, ya. Ya, menjangan melihat apa? Sapi. Kemudian menjangan bicara. Hei, siapa kamu? Binatang, hewan yang malas dan gemuk. Siapa kamu? Tanya menjangan. Kemudian dijawab oleh sapi. Gimana bunyi sapi? Aku sapi. Sapi. Aku menjangan dari hutan. Kamu tahu sapi? Aku juara lari. Balapan lari di hutan. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. I am number 1. I am the champion in the forest. Top. Gaya menjangan. Bahasa Inggris ya. Bahasa Bali sak. Sombong sekali sih menjangan. Sapi menjawab. Suara sapi. Buat apa aku lomba lari ke puncak gunung itu? Kalau memang jago, cari lawan yang lain. Aku tidak mau.
Sebenarnya aku mau menantang kamu, tapi ya kayaknya kamu binatang yang malas. Tak mungkin kamu bisa mengalahkan aku. Ya, aku memang malas. Tapi buat apa susah? Hidup ini sudah susah. Kenapa bikin susah lagi? Mendingan aku makan rumput yang enak ini. Nyam, nyam, nyam. Si sapi tidak menerima ya kesombongan dari si siapa tadi? Menjangan. Apalagi kalau dia mau diajak berlomba tidak mau. Mendingan dia makan apa? Rumput. Akhirnya si menjangan kecewa. Dia pergi tanpa permisi. Kemudian dia lagi melanjutkan perjalanan. Di mana perjalanan tadi? Di sawah. Di sawah dia melihat ada hewan yang aneh. Coba tebak anak-anak. Hewan apakah itu? Oh, kok tahu duluan belum Pak Guru ngomong nih. Ya, sudah dijawab tadi. Ya, dia adalah kakul. Ciri-ciri kakul bagaimana? Kecil, terus? Memiliki cangkang atau membawa rumahnya kemana-mana lagi apa? Dia di lumpur, ya. Berjalannya bagaimana? Lambat dan berlendir. Nah, melihat hewan yang aneh itu, menjangan yang sombong itu bicara. Hewan apa ini? Hei, siapa kamu? Hewan yang hina, hewan berlendir, hewan yang lambat, membawa rumah kemana-mana. Siapa kamu? Aku kakul. Siapa kamu? Hewan yang sombong. Tanya siapa? Kakul. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku juara lari di hutan. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. I am number one. I am the champion. Wih, kaya sekali kakul. Apa siapa sih menjangan ini? Sombong sekali. Hei, kakul. Aku mau tanya, siapa ya di sekitar sini yang bisa mengalahkan aku lomba lari sampai ke puncak gunung? Aku tanya padamu. Kalau kamu sih, ya tidak mungkin bisa mengalahkan aku. Karena kamu jalannya lambat. Ya, tidak mungkin. Coba kamu kasih informasi siapa yang bisa mengalahkan aku. Tanya si menjangan. Nah, mendengar hinaan dan ejekan dari menjangan yang sombong itu, kakul kemudian menjawab, hai menjangan, hewan yang sombong, aku kakul siap menantangmu berlomba sampai ke puncak gunung. Tapi ada syarat. Lomba itu harus diselenggarakan 2 hari lagi. Ketika matahari terbit. Kapan lomba itu? 2 hari lagi. 2 hari yang akan datang. Mendengar tantangan kakul, menjangan menjawab. Are you sure? Kakul, kamu mesti bahasa Inggris gaya gini menjangan. Kamu yakin mau menantangku? Baiklah. Aku tidak punya lawan, belum mendapat lawan sampai sini. Ya baiklah, hitung-hitungan untuk melemaskan ya kaki-kakiku. Baiklah, ku terima tantanganmu. Lombanya 2 hari lagi. Pada apa kan anak? Pagi hari ya, ketika matahari terbit. Baiklah. Sampai jumpa 2 hari lagi. See you. Itulah si menjangan. Nah, akhirnya 2 hari kemudian, ketika matahari terbit, lomba pun dimulai.
ketika itu banyak hewan-hewan menonton. Ya. Dan yang ditunjuk menjadi wasit adalah si kerbau. Lomba sudah siap dimulai. Banyak penonton. Coba kasih semangat. Oleh-oleh dulu semua penonton. Oleh, oleh, oleh. Naikkan bendera. Oleh, oleh. Oleh, 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 oleh. Oleh, oleh, oleh. Karena pas 17-an semua bilang merdeka, merdeka, merdeka. Ya, mulailah lomba itu. Ikakul yang berjalan lambat, dia berusaha berlari sekuat tenaga, secepat-cepatnya. Tapi namanya Kakul, ya secepat-cepatnya Kakul tetap lambat. Nah, merasa Kakul tidak akan mungkin bisa mengalahkan Imenjangan. Imenjangan hanya berjalan santai. Gaya dia santai. Sengkin ding alang rago. Jalan santai. Nah, setelah beberapa saat kemudian Imenjangan berteriak, "Hei, Kakul, menyerahlah kamu. Tidak akan mungkin kamu bisa mengalahkan aku. Jalanmu lambat. Tidak akan mungkin. Aku nih juara lari loh. Sehutan. Tak mungkin kamu bisa mengalahkan aku. Kul, di mana kamu?" Terdengar jawaban, "Kuk, aku ada di depanmu." Si Kakul ada di depan Imenjangan. Hei, sudah di depan dia. Imenjangan menambah cepat jalannya. Sengkin nih dang olahraga. Lagi dia berjalan cepat. Kemudian bertanya, "Kul, di mana kamu?" Jawab anak-anak. "Kuk, kuk dulu. Kuk, aku ada di depanmu." Sudah di depan. Lagi tambah cepat. Menjangan berjalan. Kemudian saat kemudian dia bertanya, "Kul, di mana kamu?" Sudah ada di depan. Imenjangan terkejut. Oh, rupanya aku salah duga. Ternyata Kakul bukan lawan yang lemah. Sakti, bisa malunan ya rago. Jengalah Imenjangan. "Hai Kakul, sekarang lihatlah. Lihatlah kekuatanku yang sebenarnya. Aku akan berlari secepatnya. Aku akan berlari secepat kilat. Lihatlah aku." Berlarilah si Menjangan secepat kilat. Ayo semua nyanyi. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole. Merdeka! 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 Ya, Imenjangan berlari secepat kilat. Dan ketika dia akan mencapai puncak gunung, Imenjangan berhenti. Kemudian dia berteriak, "Hai Kakul, akuilah aku juara dimanapun. Sebentar lagi aku akan sampai puncak gunung. Menyerahlah, akuilah, I am the champion, aku juara. Menyerahlah Kakul. Kul, di mana kamu sekarang?" Ternyata Kakul sudah ada di puncak gunung. "Hai Menjangan, jangan sombong. Aku lebih dulu ada di sini. Ingatlah kamu, di atas langit ada langit. Bukan kamu yang paling jago. Aku bisa mengalahkanmu." Ya benar.
si Kakul memenangkan perlombaan apa tadi? Lari, balapan lari sampai kemana? Puncak gunung. Apa yang terjadi? Si Menjangan merasa sangat malu karena ia dikalahkan oleh hewan yang sangat lemah dan berjalan sangat lambat. Semenjak saat itu, I Menjangan tidak pernah lagi berani datang ke sawah. Dia hidup di hutan sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Kakul yang berjalan sangat lambat bisa menang? Tahu? Mau dengar kelanjutannya? Dengarkan baik-baik. Ini rahasianya. 2 hari menjelang atau sebelum lomba itu dimulai, I Kakul melakukan operasi rahasia. Dia melakukan operasi senyap, sembunyi-sembunyi. I Kakul mengumpulkan semua sanak saudaranya. Ada Tekauli Beleleng, ada Tekauli Negaro, ada Tekauli Jimbaran, ada Tekauli Ubud, semua berkumpul. Ada mungkin puluhan ribu Kakul. Nah, pantesan waktu itu dagang sate Kakul komplain ya. Semuanya Kakul telah Kakul. Ternyata dia berkumpul di sana semua ya. Nah, ketika itu I Kakul berpidato. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bangsa Kakul. Saudara-saudaraku, bangsa kita, bangsa Kakul sudah dihina. Sudah dihina dan dijelekkan oleh seekor hewan bernama siapa? Menjangan. Demi harga diri, harkat dan martabat bangsa Kakul, marilah saudara-saudaraku semua bangsa Kakul bersatu melawan I Menjangan. Mari kita bersatu. Aku sudah menantang I Menjangan untuk berlomba lari sampai ke puncak gunung. Nah, bagaimana caranya mereka? Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Sekarang mulai detik ini kita semua berjalan beriringan menuju ke puncak gunung. Selama 2 malam. Aku yang paling dulu akan mencapai puncak. Yang lainnya mengikuti aku berjarak 2 meter. Ngerti ya anak-anak? 2 meter semua sampai di bawah. Dan ini penting, saudara-saudaraku. Kalian bersembunyilah di semak-semak. Jangan sampai I Menjangan tahu tempat persembunyian. Ini rahasia. Mengerti? Mengerti ya, dijawab bangsa Kakul ya. Dan ketika I Menjangan bertanya, Kul, di mana kamu? Seseorang di antara kita yang terdekat dengan I Menjangan menjawab, Kuk, aku ada di depan. Itu rahasianya. Kenapa I Kakul bisa menang? Ya. Nah, ini nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai perjuangan pejuang kemerdekaan kita dulu. Bersembunyi ya melawan penjajah. Tidak boleh diketahui oleh musuh. Sama seperti Kakul ini. Dia berjuang. Terutama si Kakul yang sampai di puncak. Betapa beratnya. Itulah nilai-nilai perjuangan dari siapa anak-anak? Pahlawan kita dulu. Ya, berjuang demi bangsa dan negara. Sama dengan I Kakul. Dia berjuang demi bangsa dan negara. Dan yang menang akhirnya siapa? I Kakul. Mari kita sambut kemenangannya dengan lagu Kulku.
Antan raku satu muni ditukatku muda sari Imenjangan nantang ikaku membawa kemuncuk gunung sawat Cai kakul untuk cai nesi bertomplak cepok cingotok Kulku 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 Merdeka. Coba lebih semangat. Sebentar lagi kita akan bermain sebuah permainan tradisional yang bernama kulku. Apa nama permainannya? Kulku. Terinspirasi dari cerita balapan Imenjangan dan I Kakul. Lagi sekali. Ya, semangat. Kulku, 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 kulku. Merdeka, 3 kali. Merdeka, merdeka. Nah, sekarang kita bermain permainan kulku. Ya, anak-anak coba shoot ya, Pak Guru bagi menjadi masing-masing ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya, shoot. Shoot semua cari pasangan shoot di tempat aja, duduk. Ya. Shoot. Siapa menang, siapa kalah. Ya, kita akan bagi 2 kelompok nanti. Ada lagunya ya. Tul tal til, deman ngubo bebek, cacah isagu, cacah isagu, cacah isagu. Ketika cacah isagu yang ketiga baru shoot. Ya. Semua begini coba. Cari pasangan semua begini gerakannya. Kayak mau berkelahi ya. Tul tal til ya semua ya. Di sini dulu. Ya. Tul tal til, daman ngubo bebek, cacah isagu, cacah isagu, cacah isagu, shoot. Siapa yang menang? Angkat tangan. Yang menang ada di kanan Pak Guru. Ya, yang kalah ada di kiri Pak Guru. Ya, tadi anak-anak sudah mendengarkan dongeng dari Pak Gede. Apa judul dongengnya, Nak? Coba sama-sama kompak. Ya, cerita itu nanti kita akan jadikan permainan. Permainannya bernama kulku. Apa namanya? Kulku. Namun sebelum kita bermain, Pak Gede ada hadiah ya yang dibelikan oleh Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Bali. Ya, tepuk tangan dulu. Hadiah ini Pak Gede berikan kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan Pak Gede berkaitan dari dongeng tadi. Sudah paham? Siapa yang angkat tangan duluan? Angkat tangan ya. Dia yang punya hak untuk menjawab. Ya. Pertanyaan yang pertama, yang gampang dulu. Si Menjangan tadi ternyata dia keluar dari hutan. Kenapa dia keluar dari hutan? Nah ini nih. Yang bawa bendera ya. Siapa namamu nak? Gus Krisna. Ya, mencari lawan yang seimbang. Karena apa? Karena di hutan tidak ada yang bisa mengalahkan. Tepuk tangan untuk Gus Krisna. Sini nak berhadiah. Ya, ini upah orang yang mendengarkan dongeng dengan baik dan seksama. Ya, tepuk tangan Gus Krisna. Masih ada hadiah lagi. Mau hadiah? Mau. Semangat dong, mau? Ya, makin sulit sekarang pertanyaannya. Tadi akhirnya
Ikakul menantang menjangan balapan ke puncak. Belum selesai pertanyaan. Ke puncak gunung. Pertanyaannya, kenapa ia mau berlomba? Yang lain. Itu nak. Itu ya, yang ujung lagi ujung. Yang laki lagi ujung, di ujung sana ya. Siapa namamu nak? Kayana. Jawabannya? Ayo, belum tentu benar, ayo. Jangan dulu angkat tangan, ayo. Karena? Berarti tidak mendengarkan. Diulang. Ya, dikocok ulang sekarang ya. Si Kakul akhirnya menantang menjangan berlomba lari sampai ke puncak gunung. Kenapa dia mau menantang? Yang lain, nah ini nak. Karena Ikakul lambat. Masuk karena lambat dia menantang. Ya itu coba dia kan bisa jawabannya. Ya tadi yang kamu tadi apa? Kayana, siapa namamu nak? Ya. Karena Kakul merasa dirinya dihina. Iya, karena harga dirinya dihina. Karena timbul keberaniannya sama dengan pejuang kita, pahlawan kita dihina dulu, dijajah, disakiti. Harga diri bangsa kita dihina. Karena itu berani melawan penjajah. Ayo Kayana sini. Tepuk tangan untuk Kayana, ayo. Ya. Walaupun tadi salah, ya tidak menyimak tapi akhirnya bisa ya. Mau lagi? Kalau dikasih hadiah semangat ya. Tapi syaratnya nanti bermain juga harus semangat ya. Ini makin sulit lagi. Akhirnya setelah lomba itu yang jadi pemenang adalah Ikakul. Apa sebab dia menang? Nah ini. Nah sini namamu nak siapa? Kevin. Jawabannya? Karena dia telah mengumpulkan saudara-saudaranya. Ya, satu mengumpulkan saudara-saudaranya. Benar lagi. Ini seperti bercerita kamu. Ya, tambahkan lagi dikit. Telah mengumpulkan saudara-saudaranya, kemudian menyuruh saudaranya bagaimana? Ya, berjalan beriringan, kemudian sampai ke puncak gunung, bersembunyi di, ya. Setelah itu apa lagi? Berjarak 2 meter lagi. Seandainya si menjangan bertanya, di mana kamu? Aku di depan. Ya, siapa yang menjawab? Saudara atau Kakul yang paling dekat. Ya, tepuk tangan. Siapa namamu nak tadi? Kevin. Ya. Kevin dapat hadiah. Tepuk tangan untuk Kevin. Ya, ternyata anak-anak semua menyimak cerita balapan menjangan dan Kakul. Nah, sekarang tiba saatnya kita bermain yang bernama permainan apa tadi? Ku. Pak Guru bagi kelompok yang sebelah kanan ini bernama kelompok Kul. Apa namanya? Coba beri semangat. Kul. Ayo. Semangat dong, ayo. Ya, bagus. Sebelah kiri Pak Guru namakan kelompok Kuk. Apa namanya? Coba semangat. Wih, ternyata Kuk semangat. Pantesan Kakul menang ya. Semangat dia. Coba Kul lagi. Yuk. Kul apa namanya bergiran. Kul. 1, 2, 3. Ya. Nah. Sudah siap. Anak-anak masing-masing memegang ya anak-anak yang berbaris duduk berbaris ini masing-masing memegang tali dari karet gelang ya. Itu mengumpamakan rintangan ya atau semak belukar. Anak-anak sebentar akan berperan menjadi Kakul dulu, setelah itu menjadi menjangan. Ya, pertama anak-anak merayap. Ya, nomor 1 coba. Nomor 1, 2, 3. Di sini nomor 1 siapa? 1, 2, 3. Bahasa Bali?
Bahasa Inggris? Bahasa planet? Ya, ya, sudah, semangat. Ya, nyanyi dulu lagu Kulku. Setelah itu peluit berbunyi. Ingat, wasit yang berkuasa ya. Sebelum peluit bunyi, jangan dulu berlomba. Ya, nanti bergiliran 1, 2, 3 itu sambil mengambil bendera. Pertama merayap, ingat. Kedua melompat, masukkan ke bungbung. Ingat itu ada bungbung ya anak-anak ya. Di kiri ada bumbung, di kanan ada bumbung. Masukkan masing-masing. Itu ada 5 bumbung. Bendera juga 5. Siapa yang bisa menghabiskan bendera dan memasukkan ke bumbung dengan benar dan tepat ya. Karena nanti ada pelanggaran tidak dianggap menang ya. Dia yang jadi pemenang. Tali karet ini harus ada di dada. Tidak boleh baru temannya melompat diturunkan ya. Baru temannya mesulup atau merayap dinaikkan, tidak boleh. Tetap dia di dada. Paham? Oke, sudah siap? Semangat, cool. Ya, mari. Siapa yang menang dapat hadiah. Tepuk tangan dulu. Oke, kita bernyanyi dulu baru berlomba. Ya, jurinya dibantu juga sama anaknya Pak Gede ya. Ya, Pak Gede lihat. Sama-sama semangat ya, bagus. Tapi ini ada kejujuran juga harus. Belum masuk bendera sudah jalan dulu. Anda boleh bendera harus masuk dulu ke bumbung baru boleh jalan ya. Sekarang Pak Guru lihat nilai yang mana adalah kelompok Kuk. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Baiklah, kebetulan di cerita juga yang menang Kakul ya. Ini juga Kuk kan Kakul ya. Wah, pas sekali ya, pas. Siapa jadi wakil dari kelompok Kuk? Komang, siapa yang main Komang? Ah, maju ya, wih. Perwakilan dari kelompok Kuk. Ya, siapa namamu nak? Komang siapa? Komang Bagus Ananta. Komang Bagus Ananta. Ya, bagus nih namanya ya. The champion is kelompok Ku. Ya. Semangat. Nah, anak-anak itu tadi permainan apa namanya anak-anak? Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa bermain. Ini bagus untuk lomba 17 Agustus ya. Pas juga kita sekarang merayakan Hari Kemerdekaan RI keberapa? 7. Nah, karena itu kita coba bersemangat sekarang. Sebagai penutup kita bersemangat menyanyi lagu lagu Kulku ya.
Ya, enten. Kul, 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 kul. Merdeka, merdeka, merdeka. Lagi sekali. Wenten rokos. Merdeka. Tepuk tangan anak-anak. Om Santi 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 Om. Saya sangat tertarik ya dengan acara ini, jadi anak-anak lebih tahu bagaimana itu mendongeng, cara mendongeng dengan ekspresi. Caranya hari ini tuh bagus, seru. Untuk Balai Pelestarian Cagar Budaya, semoga kedepannya lebih sukses lagi dalam acara-acara seperti